Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang oknum PNS yang bertugas di Kabupaten Waikanan, Lampung nekat menyamar menjadi jaksa gadungan dari Kejagung RI. Aksi penyamaran ini pun terbongkar saat berkunjung ke kantor Kejari Oki, Sumatera Selatan. Jaksa gadungan itu pun diamankan. Inilah sosok jaksa gadungan yang menyamar saat diamankan oleh Kejari Oki, Sumatera Selatan. Menggunakan atribut lengkap dinas kejaksaan yang dibelinya dari pasar, dirinya tertunduk lesu dan tak berkutik usai penyamarannya terbongkar. Dalam aksinya pelaku mengaku berasal dari Kejagung RI, bidang BIN, namun setelah dicek kebenarannya ternyata namanya tidak terdaftar. Diketahui pelaku merupakan seorang PNS di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Waikanan, Lampung. Pelaku nekat menyamar menjadi jaksa gadungan lantaran mendapat imbalan jutaan rupiah dari seseorang untuk mendekati Kejari Oki, Sumatera Selatan agar dapat menyelesaikan sebuah kasus. Catat bahwa yang bersangkutan merupakan oknum ASN dari Kabupaten Waikanan, kemudian beliau menyamar jadi seorang jaksa. Selanjutnya jaksa gadungan ini langsung diserahkan ke Kejati Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi Anyus melaporkan. Pemirsa, musibah kebakaran melanda sebuah gerobak warung kelontong dan pom bensin mini di Jalan Mutiara, Palem Raya, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi diduga saat gerobak warung kelontong sedang menyalakan kompor berdekatan dengan pom bensin mini. Waduh, warung bensin kebakaran. Sama warung rokok. Iya, ya gede banget. Kobaran api ini membesar di sebuah gerobak warung kelontong yang berada di pinggir Mutiara Palem Raya, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Api bahkan menyebar ke sebuah pom bensin mini yang berada di sebelahnya. Sebuah truk mobil berisi air bersih kebetulan melintas dan awaknya langsung menyiramkan air dibantu warga sekitar. Setelah itu mobil damkar pun tiba di lokasi. Juga sementara kebakaran terjadi akibat pemilik warung kelontong menyalakan kompor di dekat pom bensin mini. Tidak ada korban jiwa, namun seorang anak dari pemilik gerobak warung kelontong mengalami luka bakar ringan. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Sementara itu kebakaran menghanguskan bangunan dan lapak barang bekas di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Kobaran api dan asap tebal melahap seluruh bangunan di lapak barang bekas yang berada di Jalan Bojong Sari, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Yang terbakar adalah lapak barang bekas. Lokasinya dekat pinggir kali, jadi kami tidak ada kesulitan. Kami meluncurkan 11 unit 55 personil. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga bagian akar lapuk sebuah pohon jenis trembesi tumbang menimpa 1 unit minibus di kawasan Bypass, Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi pohon berlangsung hingga 1 jam dan menyebabkan kemacetan hingga 1 jam. Peristiwa pohon tumbang terjadi saat minibus menurunkan penumpang di kilometer 7 jalur Bypass, Padang, Sumatera Barat. Pohon jenis trambesi ini tumbang diduga akibat pelapukan pada bagian akar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun mobil mengalami kerusakan parah. Kemacetan panjang pun terjadi lebih dari 1 jam. Sejumlah petugas BPBD langsung mengevakuasi pohon tumbang yang menutupi jalan raya menyebabkan kemacetan hingga 1 jam. Satu pohon tumbang menimpa 1 unit mobil. Kira-kira kerugian mobil sekitar 15 juta. Petugas BPBD menghimbau agar warga tidak memarkirkan kendaraannya di bawah pohon mengingat cuaca yang tidak menentu serta curah hujan yang tinggi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan.
Sebuah taksi listrik ringsek di bagian depan setelah menabrak komuter lain yang lewat di perlintasan kereta Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Diduga pengemudi tidak sabar melewati rel sehingga tersambar komuter lain. Seperti inilah kondisi taksi listrik usai menabrak komuter lain jurusan Stasiun Kota Tangerang di perlintasan kereta Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Pada bagian kap mobil mengalami kerusakan berat. Saat kejadian, pengemudi taksi tidak sabar melewati rel hingga tersambar komuter lain yang sedang melintas. Oke nih. Kereta dulu nih. Mundur nggak mau mundur. Ya kan? Udah. Nggak lama, kereta maju nih jalan. Mobil itu jalan, nabrak buntutnya kereta. Oh, kereta belum selesai lewat, dia jalan. Jadi nabrak. Unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat yang tiba di lokasi mengevakuasi kendaraan menggunakan mobil derek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi dan penumpang taksi listrik selamat dari maut. Di Jakarta, Nito Olgani melaporkan. Pemirsa, MNC Sekuritas turut mendukung gelaran seminar investasi yang diselenggarakan oleh Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Bunda Mulia. Acara bertajuk The 11 National Investment Day ini menjadi sarana edukasi mahasiswa dalam memahami fondasi dasar investasi serta dukungan untuk memulai berinvestasi di tengah godaan gaya hidup yang konsumtif. Ratusan peserta antusias mengikuti seminar investasi yang diselenggarakan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Bunda Mulia di Jakarta Utara. Seminar dengan tema Empowering the Next Gen Value Investor to Build Purposeful Wealth in Uncertainty Volatility bertujuan mendorong literasi investasi di kalangan mahasiswa dan generasi muda, terutama di tengah dinamika perekonomian global. Direktur Utama PT Mensi Capital Indonesia Tbk Yudi Hamka turut hadir berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam dunia keuangan dan investasi. Gaya hidup yang konsumtif ya di awal-awal mungkin juga sangat mempengaruhi kemampuan generasi muda untuk berinvestasi. Mereka sisihkan untuk menabung dan dari tabungan itu mereka bisa mulai berinvestasi. Mungkin investasi kecil-kecilan, investasi yang aman, kemudian sampai mereka memahami fundamental, mereka bisa mengeksplor produk-produk investasi yang lain. Materinya benar-benar inline dengan keadaan pada saat ini, dengan perkembangan kemajuan perekonomian di Indonesia pada saat ini. Itu perlu kita apresiasi dan perlu kita sepakati bersama bahwa kenyataannya Indonesia pada saat ini menunjukkan tingkat perkembangan di industri pasar modal yang cukup menggembirakan. Seminar tahunan yang digelar oleh Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia ini juga menjadi rangkaian selebrasi 12 tahun berdirinya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Bunda Mulia. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.